Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo guys, kami dari kelas 12 IPA 4 akan melakukan praktikum Fermentasi tape singkong. Mari simak video berikut ini. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mengidentifikasikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Tape singkong adalah makanan olahan fermentasi yang terbuat dari singkong. Singkong yang diolah menjadi tape adalah singkong manis yang biasanya berwarna putih atau kuning. Adapun tujuannya, yang pertama tujuan untuk mengetahui proses pembuatan tape, yang kedua untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi. Adapun alat dan bahan, alat, pisau, panci kukusan, wadah pencuci, dan bahan yang pertama ada singkong, ragi tape, daun pisang, dan air. Proses pembuatan langkah pertama, kupas kulit singkong dengan pisau. Kemudian kerik ari singkong di bawah air yang mengalir. Jika tidak dikerik, proses fermentasi akan gagal. Kemudian setelah singkong dikerik, bilas bersih singkong dengan air yang mengalir. Singkong harus benar-benar bersih. Tahap selanjutnya, masukkan singkong ke dandang atau panci kukusan, kukus selama 15 menit. Setelah matang, angkat singkong ke wadah. Beri jarak antara singkong satu sama lain agar singkong cepat dingin. Singkong harus benar-benar dingin ya. Setelah singkong dingin, saatnya memasuki tahap ragian. Sebelumnya, wadah dilapisi oleh daun pisang, lalu taruh ragi di atas wadah. Masuki singkong yang sudah dingin, taburi ragi di atas singkong. Jangan menaburi ragi terlalu banyak, karena nanti tape yang dihasilkan akan asam, sehingga tape tidak enak. Tahap terakhir yaitu melipat daun pisang. Lipat daun pisang hingga rapat, jangan sampai ada ruang, agar fermentasi tape berjalan dengan baik. Saya menggunakan 3 lapis daun pisang. Kemudian tutup wadah dan simpan di suhu ruang selama 3 hari. Perubahan biokimia yang penting pada proses fermentasi adalah hidrolisis pati menjadi glukosa dan maltosa. Perubahan ini akan memberikan rasa manis serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda bergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol. Pada proses ini, reaksi kimia yang dihasilkan yaitu C6H12O6 plus 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Penjabarannya, gula, glukosa, fruktosa atau sukrosa plus alkohol atau etanol, karbon dioksida plus energi. Jalur biokimia yang terjadi sebenarnya bervariasi tergantung jenis gula yang terlibat, tetapi umumnya melibatkan jalur glikolisis yang merupakan bagian dari tahap awal respirasi aerobik pada sebagian besar organisme. Jalur terakhir akan bermacam-macam bergantung produk akhir yang dihasilkan. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa tape yang telah disimpan selama 3 hari akan mengalami perubahan rasa dan aroma. Fermentasi hari ketiga didapatkan perubahan mikroorganisme rendah. Hasil pengamatan menyatakan bahwa tape memiliki aroma berbau alkohol dan memiliki rasa sedikit manis. Pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Pada proses pembuatan tapai, jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Proses reaksinya, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Di dalam pembuatan tape, ragi tape mengeluarkan enzim yang dapat memecahkan karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Nah guys, itu dia tadi hasil dari praktikum sekaligus presentasi dari kelompok kami. Sekian, dan bila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.